Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Hadirin hadirat, para pendengar dan pemirsa Madinah TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarak ini. Masih di bulan Muharram yang mulia, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majlis ilm, majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya, hajat dunia, hajat akhirat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kemarin sudah diterangkan dalam beberapa riwayat, uban rambut beliau itu tidak sampai 20 helai. Tidak sampai 20 helai. Bahkan menurut riwayat yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, beliau menyebutkan bahwa uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 17 helai. Ya, 17 itu kan berarti tidak sampai 20 helai. Alhasil sudah kita terangkan, ya, bagaimana uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mungkin memandang atau melihat bahwa uban itu adalah karena proses penuaan, ya. Ya, umumnya kan orang kalau sudah tua pasti keluar uban, begitu ya. Jadi alamiah. Ya, alamiah. Ya, malah kadang-kadang ada yang tidak sampai 50 sudah beruban rambutnya. Ya, atau bahkan teman-teman ini yang masih umur 30 sudah ubanan, ya. Padahal belum menikah. Artinya tidak terlalu banyak pikiran lah, ya kan, tapi sudah uban. Nah, di sini ada satu riwayat yang datangnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad syibta?" Wahai Rasulullah, Anda ini tampak ada ubannya. Qala, maka beliau menjawab, "Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Riwayat Imam At-Tirmidzi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad syibta?" Ai qad dhahara fika athru syayb. Ya Rasulullah, Anda ini sudah tampak akan ubannya. Apa jawaban beliau? Faqala, maka beliau menjawab, "Syayyabatni Hudun." Yang membuat aku beruban ini adalah surat Hud. Surat Hud. Dalam Al-Quran ada surat Hud. Juga surat Al-Waqi'ah. Juga surat Al-Mursalat. Amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Itu yang membuat aku beruban, kata Nabi. Nah, apa maknanya hadirin? Disebutkan oleh para ulama, karena ayat-ayat yang disebutkan tadi oleh Rasulullah, surat-surat tadi itu
mengandung tentang peristiwa hari kiamat gitu loh. Jadi kalau panjenengan baca surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, ya, Amma Yatasaalun, itu semuanya menceritakan tentang ahwalil kiamah, keadaan kiamat. Jadi Rasulullah itu memikirkan. Ya, Nabi memikirkan, padahal beliau pasti selamat besok di akhirat. Tak mungkin Rasulullah celaka besok di akhirat. Pasti beliau selamat. Tapi ternyata hadirin, yang dipikirkan oleh Nabi siapa? Mimma yujibu khawfahu ala ummatih sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan oleh Nabi itu umatnya. Itu yang Nabi pikirkan. Kalau Nabi tidak mungkin tidak selamat, ya kan? Tidak mungkin tidak selamat. Tapi beliau ketika membaca surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, itu yang difikirkan umatku bagaimana besok. Ya. Menceritakan tentang ahwal al-qiyamah, kiamat itu begini. Loh, Rasulullah kepikiran ini. Rasulullah kepikiran. Nah, itu yang membuat beliau sampai beruban. Ya. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Ya, aku ini beruban gara-gara surat Hud dan saudara-saudaranya. Ya, maksudnya surat yang hampir sama dengan surat Hud. Ya, tadi itu Al-Waqi'ah, Al-Mursalat dan lain sebagainya. Dalam riwayat yang lain, para jamaah, ada keterangan bahwa yang membuat Rasulullah itu sampai beruban, selain adanya surat-surat tadi itu, juga Nabi setelah beliau mengetahui ya apa yang Allah perbuat kepada umat-umat terdahulu. Wa ma fu'ila bil umam qabli. Apa yang Allah perbuat kepada umat terdahulu itu dipikirkan oleh Rasulullah. Takut-takut terjadi kepada umatnya. Khawatir apa yang Allah timpakan kepada umat Nabi Lut misalnya, yang mana diangkat itu negeri Sadum, ya kan? Diangkat sampai langit yang pertama, mendengar suara anjing penduduk Sadum, kemudian dibalik, ya dibalik, lalu dikeplekno atau dijatuhkan ke dalam ke bumi ini, hancur. Nah, itu Nabi memikirkan, jangan sampai umat saya mengalami hal yang seperti itu. Bagaimana Allah menceritakan ketika Allah menghancurkan kaum Nabi Saleh, ya kan? Bagaimana ketika Allah menghancurkan kaum Nabi Hud dan lain sebagainya. Ya, itu yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fu'ila bil umam qabli, dan apa yang terjadi kepada umat-umat sebelum aku, itulah yang membuat aku beruban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau itu sangat cinta kepada kita umatnya. Ya. Cinta betul. Bahkan ada yang mengatakan cintanya Nabi itu kepada kita semua umatnya melebihi cintanya ibu kepada anaknya. Anda bisa enggak menggambarkan melalui kata-kata misalnya bagaimana cintanya ibu kepada anak? Enggak bisa. Enggak bisa diungkapkan cintanya ibu kepada anak. Bayangkan ibu itu yang mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, mengasuh, membesarkan. Lalu ditanya bagaimana cintanya ibu kepada anak? Enggak bisa diungkapkan, hadirin. Enggak bisa diungkapkan. Ya. Itu di zaman Nabi pernah waktu beliau lagi sholat berjamaah, terus terdengar ada suara anak lagi nangis. Nabi tahu bahwa anak itu menangis, ibunya lagi sholat bersama Rasulullah. Maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Supaya apa? Supaya ibu itu cepat-cepat menangani anaknya yang nangis itu. Ya, nangis itu mungkin butuh susu atau mungkin kenapa gitu loh. Ya, jadi Rasulullah agak memperingan sholatnya supaya si ibu tadi yang cintanya kepada anaknya cepat-cepat mengurusi anaknya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, itu ibu tadi langsung kayak mencolot gitu ya, meloncat, langsung dia gendong anaknya karena cintanya kepada anaknya.
Lalu Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu riwayat, kalian lihat ini ibu ini. Ya, apa yang dia lakukan kepada anaknya? Langsung dia lompat untuk menggendong anaknya. Cintanya luar biasa. Ketahuilah, cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya melebihi cintanya ibu ini kepada anaknya. Paham nggih? Baik. Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi itu penuh hatinya dengan cinta kepada kita, cinta kepada umatnya. Sehingga pada suatu kesempatan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman yang maknanya kurang lebih, ya Muhammad, fawwadtu amra ummatika ilaik. Ya. Allah melihat hati Nabi penuh dengan cinta kepada kita umatnya. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, aku serahkan urusan umatmu kepadamu. Kalau bahasa kita, bahasa kasarnya, sakarepmu Muhammad, terserah kamu. Kamu apakan umat kamu, terserah kamu sudah. Ini, umat kamu, aku serahkan kepada kamu. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi menerima? Ya Allah, na'am ya Rabb. Boten. Tidak hadirin. Tapi beliau mengatakan apa? Ya Allah, tidak ya Allah. Justru aku yang akan menyerahkan urusan umatku kepadamu ya Rabb. Tidak, bukan aku ya Allah. Tapi engkaulah yang lebih rahmat kepada umatku ya Allah. Bal fawwadtu amra ummati ilaik. Tapi justru akulah ya Arab, ya Allah, yang akan menyerahkan urusan umatku kepada engkau ya Allah. Karena aku tahu engkau lebih cinta kepada umatku ya Arab. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Maka akhirnya Allah Ta'ala berfirman apa? Ya Muhammad, aku akan selalu membuat kamu gembira terhadap umatmu ini. Aku akan selalu membuat engkau bergembira terhadap umatmu. Wala nasu'uka fi ummatik. Dan aku, kata Allah, tidak akan membuat kamu susah terhadap umatmu ini. Nah, jadi kasarnya nih, kita dalam tanggungan Allah, hadirin. Kita dalam pegangannya Allah. Kita dalam tanggungannya Allah. Ummati ummatun marhumah. Sampai beliau mengatakan, umatku ini umat yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling dirahmati Allah. Kita ini. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkat Rasulullah. Ya, maaf. Bukan karena Anda ahli tahajud. Bukan karena Anda ahli qiraat arba'ata asyar. Bukan karena Anda ahli hafal ini, hafal itu menjadi umat terbaik. Bukan. Tapi kita menjadi umat terbaik berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita umat yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkat Rasulullah kita jadi umat yang paling baik. Ya, jangan sok kita berjasa kepada Rasulullah. Jangan sok berjasa kepada Nabi Muhammad. Oh, saya ini ahli tahajud, makanya saya jadi umat yang mulia. Enggak. Saya ini haji tiap tahun, makanya saya jadi umat yang mulia. Tidak. Maksiat kita banyak, kekurangan kita banyak. Betul? Kekhilafan kita banyak. Hanya depan orang saja kita tampil seperti malaikat. Hanya depan gurunya saja kita tampil seperti santri yang paling baik. Tapi kalau sudah di rumah sendirian, apa yang Anda lakukan? Kalau di masjid, Masya Allah, kayak malaikat kabeh. Tapi begitu pulang ke rumah, tutup pintu, tutup jendela, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dengan handphone kita? Ketika istri kita keluar, tidak ada orang di rumah, apa yang kita perlakukan dengan handphone kita? Siapa yang kita hubungi dengan handphone kita? Jangan bangga dengan banyak-banyakan amal kita. Tetap kewajiban kita laksanakan, perintah kita laksanakan, tapi jangan ujub, hadirin. Ini loh saya, ini loh saya. Jangan. Kalau sampean ujub, kalau Anda ujub dengan amal ibadah, enggak diterima itu oleh Allah Ta'ala. Enggak diterima sama Allah.
Makanya setan itu pinter ya. Setan itu pinter. Ya, makanya orang kalau terlalu pinter itu disebut setan juga. Iya. Pinter korupsi itu setan. Kalau tidak pinter masa korupsi, ya kan? Itu orang korupsi karena pinternya, pinter ngapusi, gitu ya. Ya. Setan itu disebut setan karena pinternya. Ya. Setan itu pinter hadirin. Jadi apa ya? Menipunya itu halus gitu. Ya, kita sholat nih, kita ibadah, sama setan dibiarin. Jano, biar sholat, biar. Oh, ini apa? Tahajud terus, biarkan kata setan. Jano. Tahajud. Nanti ya, sama setan dikit-kitik. Apa dikit-kitik ini? Ya, ya maksudnya dianulah suruh ngomong gitu loh. Ya, ayo ngomong. Ayo, mumpung di sebelah kamu ada ustadz kamu tuh, ada guru kamu itu. Nah, terus pura-pura ngantuk gitu ya. Kalau ngaji itu loh, ngantuk. Ya, supaya ditanya kan sama sebelahnya. Iki isuk wis ngantuk. Ini jam berapa kok sudah ngantuk? Lah iya, mang bengi 200 aku jalan. Lah, itulah tujuannya setan hadirin. Ya aku tadi malam sholat 200 rakaat, makanya aku ngantuk lagi. Nah, itu menang setan. Katanya setan, yes. Kenapa? Karena sudah habis pahala Anda. Jadi yang tadi malam 200 tadi sampai batuknya apa? Ya, rotok lah ya. Rotok ireng tadi itu habis sudah pahalanya. Kenapa? Karena ngomong. Saya tadi malam sholat 200 rakaat. Riya, pamer, ujub. Merasa bangga. Itu yang ditunggu oleh setan. Mata ya'jabu hadza bi'amalih. Katanya setan, kapan ya orang ini ujub dengan amalnya? Ditunggu sama setan. Nah, maka hati-hati ya para jamaah. Silakan perintah Allah laksanakan, sunnah Nabi silakan, tapi enggak usah cerita sama orang. Nggih napa nggih? Tidak perlu pakai halo. Assalamualaikum warahmatullah. Tolong pengumuman dengarkan semua ya. Saya tadi malam, lu ngapain? Pasang status. Ya. Koyok-koyok statusnya koyok-koyok tawaduk, koyok-koyok pasang status. Ya, malam ini cuma 100 rakaat. Gitu ya. Modelnya koyok tawaduk ya, padahal pamer, riya itu enggak perlu ditulis. Astagfirullah. Hati-hati nih teman-teman ini ya. Enggak usah pasang status-status itu, enggak perlu. Nanti kerja apa difoto, masukkan status ya. Pas kemarin Asyura apa? Menyantuni anak yatim itu loh. Ya, pas ada anak yatim, gini. Ya, ayo salaman. Ayo foto. 1 2 jebret. Nah, masukkan status. Alhamdulillah mengikuti sunnah Rasul. Sampean maghrur, tertipu sama setan. Tujuannya kan pamer Anda. Tidak usah dipasang status. Ngapain sih? Supaya orang tahu kalau lah ya kan berarti sombong Anda. Berarti Anda kan mau pamer sama orang. Tidak usah dimasukkan. Ternyata realitanya ini salaman tok. Loh, santunannya gak ono. Tidak ada. Ya kan berarti hanya untuk apa namanya? Pencitraan. Astagfirullah. Ditunggu sama setan. Kapan orang ini ujub dengan amalnya? Kapan orang ini pamer dengan amalnya? Sehingga begitu dia ujub, begitu dia pamer, habis sudah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Begitu kan kata Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman, kamu jangan menghabiskan pahala sedekah kamu itu dengan ungkit-ungkit. Apa orang Jawa bilang undat-undat, nggih. Undat-undat. Cerita sama orang. Anda tahu pondok yang di mana? Di situ misalnya ya, atau di Panjen. Pondok apa? Itu pondok ini. Oh iya, Masya Allah itu. Iya, itu kalau tidak ada saya itu. Nah, kalau tidak ada saya, mentada kula tak kira dadi pondok. Ya kan? Dek kano aku ya gak kira dadi. Loh, siapa sing bangun? Loh, ngawur ae. Aku sing nyumbang semen piro? Sak-sak. Astagfirullahaladzim.
Saya kira satu pickup. Enggak, satu sak. Habis pahalanya. Habis pahala, ya, ungkit-ungkit. Makanya ikhlas. Maaf ya, bukan saya niat berkata yang jorok, enggak. Sampai ada ulama bilang begini, Anda itu kalau habis beramal, Anda ikhlaskan, enggak usah disebut-sebut. Maaf, seperti Anda kalau habis buang air itu loh. Maaf ya, ada enggak orang habis buang air? Aduh, emane rek. Ada yang begitu? Tidak ada, wis metu ya wis. Nggih. Halo. Sampeyan eman nah? Waduh, iki duren sing anu iki ya. Wis gak ngurut duren montong, duren apa lagi? Sudah. Pasti kita akan membiarkan. Jadi, sudah Anda bantu fulan, ya wis. Oh, saya bantu pondok ini, ya sudah wis. Sok dieling-eling maneh, biarin sudah. Oh, saya bantu masjid ini, apa misalnya lumayan ya. Jadi separuh masjid saya yang bantu. Ya sudah, biarin. Ya, Anda mau disebut-sebut, Anda mau dimasukkan berita atau enggak, bukan urusan Anda. Anda ngasih selesai. Paham nggak? Ya kayak orang buang air, ya sudah. Nggak ada terus diliatin di lewat sungai itu. Emane rek. Ini iwak apa? Apa yang mahal itu? Arwana ini ya. Ini makan arwana tadi malam ini. Tidak ada. Orang pasti akan membiarkan. Nah, begitulah. Ketika Anda beramal, biar mengalir begitu saja, tidak usah disebut-sebut, tidak usah diungkit-ungkit. Paham nggih? Ya, ujub, riya, pamer menghabiskan akan pahala Anda. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cinta kepada kita luar biasa, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada kita. Ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang paling dirahmati, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, kita ini nanti alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah. Umat Nabi Muhammad ini ada yang sebelum meninggal itu dikasih sakit sama Allah. Sampai meninggal. Untuk apa? Untuk mencuci hadirin. Ya, untuk membersihkan. Sehingga tujuannya bagus. Ketika dia meninggal dunia, enggak ada dosanya sudah. Dibersihkan dulu gitu loh di dunia ini. Ya, kadang-kadang kena ujian, ya, sakit atau maaf misalnya kena corona, ada kan yang sampai meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu justru kebaikan, itu justru rahmat. Itu termasuk bagian daripada ummatun marhumah, dicuci oleh Allah Ta'ala supaya masuk kubur nggak ada dosanya sudah, nggak ada dosanya. Loh, makanya bapak-bapak, mohon maaf ya, siapanya nggak pernah sakit itu harus curiga loh. Loh, bukan minta sakit, bukan ya, nggak boleh. Ya Allah, saya minta corona ya Allah, ya jangan. Naudzubillah min dzalik ya kan. Cuma kita ini kok suwe gak loro gitu ya. Setahun 2 tahun kok gak loro-loro. Itu kalau salah-salah kita kepikiran, nangis. Duh, saya kok lama tidak sakit ya. Apa ini? Apa Allah lupa kepada saya? Apa Allah sudah melalaikan saya gitu? Ya, tapi kalau dikasih sakit, ya tapi sakit yang biasa-biasa aja ya. Ya, flu misalnya, batuk, alhamdulillah, menggugurkan dosa. Pokoknya gak usah swab ngono ya. Nek swab positif intinya nanti ya. Ya, maksudnya di rumah istirahat, minum obat lah ngoten apa? Nggih. Ya, yang sakit biasa-biasa. Nanti 2 hari, 3 hari sembuh. Ya, kadang-kadang sampai 2 minggu baru sembuh, enggak apa-apa. Loh, Ustaz saya kok nyicipi apa? Garam kok gak asin? Ya, enggak apa-apa. Ya, banyak kok yang begitu ya. Ya banyak yang begitu ya. Ini yang hadir ini banyak, saya enggak swab iki ya. Loh kok gak asin ya? Ya. Tidak apa-apa. Dari dulu juga ada penyakit yang seperti itu. Hilang rasa itu dari dulu sudah ada. Istirahat di rumah. Mungkin Anda capek. Minum obat, minum vitamin C, minum vitamin D. 2 minggu insya Allah sembuh. Kan begitu. Ikhtiar harus ada. Minum obat ya harus. Tapi maksud saya, dengan sakit itu Allah menggugurkan dosa panjenengan. Iya kan? Loh, Ustadz, apakah penyakitnya tambah lama, tambah banyak dosa digugurkan? Iya. Ya tapi tidak boleh minta sakit, tidak boleh ya. Ya Allah kok cuma 2 hari ya Allah, tambah lagi ya Allah. Ya jangan begitu. Ya dikasih sehat, alhamdulillah ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau itu dalam sirah ya mau meminang seorang perempuan, Nah, lalu ayahnya bilang, ya Rasulullah, ini anak saya ini gini. Biasa ya kalau namanya bapak itu kan pasti menyebutkan yang baik-baik, ya. Anak saya itu begini. Ya. Terus ada lagi Rasulullah, satu lagi apa? Anak saya ini, kata si bapak ini, tidak pernah sakit sama sekali. Tak pernah sakit sama sekali. Menurut si bapak ini kan, ini keutamaan gitu loh. Ini anak saya istimewa ini, gak tahu loh, loro. Justru, apa kata Rasulullah? Oh, tidak pernah sakit. Iya, sudah, saya tidak mau. Tuh, kok tidak mau? Iya, tidak mau saya. Kenapa? Kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak pernah sakit. Tuh, ya Nabi. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak pernah sakit. Karena dalam sejarah yang tidak pernah sakit itu Fir'aun, hadirin. Yang tidak pernah sakit itu siapa? Fir'aun. Makanya dia sombong mengaku Tuhan karena merasa beda dari yang lain. Tidak pernah sakit, tidak pernah. Fir'aun itu flu tidak pernah. Apalagi corona, tidak pernah Fir'aun. Tidak pernah. Ya. Makanya dia merasa hebat gitu loh. Ngaku diri sebagai Tuhan. Tidak pernah sakit, itu Fir'aun. Paham ya? Nah, jadi kalau ada orang sakit, itu wajar, normal. Betul? Saya mau tanya, Rasulullah sakit apa enggak? Jawab, Rasulullah sakit apa enggak? Sakit. Bahkan Nabi mengatakan, aku ini kalau panas 2 kali lipat dari umatku. Nabi mengatakan, aku ini kalau panas 2 kali lipat. Makanya Siti Aisyah, kalau Nabi sakit diselimuti, panasnya tembus. Tambah lagi 2 selimut, tembus panasnya. Itu Rasulullah sakit. Lah kok kita tidak mau sakit? Ya sakit wajar. Nggih, sakit itu wajar. Tetap ikhtiar, minum obat, ya, minum habatus sauda, minum madu, begitu. Minum zam-zam, niat syifa. Ya, orang mukmin itu katanya harusnya di rumahnya ada kurma, ada zam-zam. Harusnya. Nah, ini kan bapak-bapak dulu pernah umroh, pernah haji kan ada sisanya itu ya. Taruh di rumah. Sekali-kali minum zam-zam. Iya. Oh kalau habis beli di Embong Arab banyak orang jual air zam-zam. Kurma banyak. Tidak usah nunggu Ramadan, ya kan? Di Embong Arab banyak orang jual kurma. Insya Allah kalau Anda tiap hari makan kurma 7 butir, insya Allah sehat. Saya setuju. Ya, 7 butir kurma tiap pagi minumnya air zam-zam. Masya Allah. Apalagi kurmanya kurma rutop yang mahal itu, tambah apa? Ya, maksudnya tambah enak, tambah semangat karena kurmanya yang mahal. Tapi kurma yang dari mana? Kepanjen atau kurma mana itu yang tidak jelas itu ya. Yang sekilo piro? 10.000 dah atau piro itu. Yang campur gula itu loh. Waduh. Ya beli yang bagus nggak apa-apa. Kurma sukari dah atau ya Anda paham lah ya. Taruh di rumah sekali-kali buat apa namanya? Buat camilan. Sehat itu. Sehat. Air zam-zam sehat, Masya Allah. Ya. Jadi sakit itu juga bagian dari rahmat. Nggih. Bagi sebagian orang soleh, bagi sebagian aulia, itu kadang-kadang sakitnya beliau itu kata ulama karena yatahammal. Ya, yatahammal itu artinya hadirin menanggung. Ya, makanya tidak gampang orang diangkat jadi waliullah itu tidak gampang. Menjadi kekasih Allah, menjadi wali itu tidak gampang. Ya sekarang ini aja banyak orang ngaku-ngaku wali. Wali ini. Ya ngaku-ngaku saja. Kalau tingkahnya aneh-aneh langsung saya majdzub jane. Ya, kalau saya tak jawab bukan majdzub, apa gendeng sampean iki. Gila sampean. Yang ngaku-ngaku saya wali majdzub saya. Apa itu wali majdzub? Karpe dewi ae. Ya, pokok ketemu orang ngamuk-ngamuk ae. Ya kan berarti gila itu. Masuk wali koyo ngono itu. Ya. Ngaku-ngaku wali hati-hati loh. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, orang yang ngaku-ngaku punya makom, ngaku-ngaku punya wilayah, punya wali, tapi dia ndak wali, kalau ndak tobat suul khotimah matinya.
tobato. Nggih, tobato nggih sampean nggih. Yang ngaku-ngaku ini loh. Ngaku wali lah. Wali murid iya, semuanya wali murid ini. Ada yang begitu hadirin. Maaf, saya tidak usah nyebut nama. Ada di kabupaten itu. Dia ngakunya apa? Tiap malam Jumat ke Ares. Ya apa sampean? Yuk kalah sampean nih. Kok sampean? Rasulullah kalah kalau begitu. Iya kan? Loh, dia ngaku ke Ares tiap malam Jumat. Ayo. Dia ngaku punya makom itu katanya di bawahnya Allah, di atasnya Nabi Muhammad. Ayo. Tak hebat dah. Tapi sekarang wis bongkong. Nah, saya mau bilang mati dah enak ya kan? Bongkong itu rada kasar ya. Nah, tapi dia memang tidak benar ngapusi umat, ngaku-ngaku wali. Ya, mati sekarang sudah orangnya ya. Rada halus nggih. Orangnya sudah tompes. Nah, baik. Saya ulangi sekali lagi, dikasih sakit itu juga bagian dari rahmatnya Allah. Nggih. Kalau bagi wali Allah, kadang-kadang dikasih sakit karena ia tahammal, karena mereka yang menanggung. Allah akan turunkan bala, ditanggung sama si wali tadi. Makanya beliau sakit. Ada yang sakitnya sampai puluhan tahun, ada yang sakitnya sampai 15 tahun. Kenapa? Karena si wali tadi ia tahammal, menanggung hadirin. Bala mau turun, jangan ya Allah. Biar turun kepada saya saja ya Allah, umat biar selamat ya Allah, ditanggung. Makanya beliau-beliau banyak yang sakit. Nah, bagi kita ini, saya dan Anda, sakit juga bagian daripada rahmat Allah. Dosa-dosa akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah, diparingi sehat wal afiat. Insyaallah anak kita, saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus Sayyidina Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus dan semua ulama-ulama kita, insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah, tamam al-afiyah, kamal al-afiyah, bihaqi Sayyidina Muhammad Sayyidil Bariyah, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.